Anjay. Oke, itu situ nah. Oke. Bu Kacapwa digantikan Bu Mira. Iya Bu Mira. Siap Pak Al? Ya Pak Al. Barusan nanti telepon Pak Al. Beliau lagi di Jakarta ya Bu? Lagi di Jakarta beliau. Iya, Nah, nggak apa-apa. ini menelpon ini. Sebentar nih Pak Al. Assalamualaikum Ci. Sembari Iya, menunggu. salam Sembari kenal Ibu. apa Bu? Ya Ibu, salam kenal. Oke. Di sini ada yang dari SMK Negeri 1, SMK, SMA Negeri 1 Vanuatu, Ibu. Bapak, Ada, siap, Bu Ira. Ibu Tri. Halo Ibu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nambah ilmu juga nih dari SMK 1 sampai Angke. Iya Ibu. Ingat Ibu sama Ira Ibu. Wah, Mas, pastilah. Udah bangga Ya nih Bapak punya Ibu. anak muridnya. Ya Ya Ira ada guru-guru yang lain alumni juga ada dari tuh. Ada SMA. Bu Sofia Yeti juga. Ada Ibu. Ada Bu Iyet juga tuh di sana tadi. Kelihatannya ada Bu Iyet tadi. Mungkin yang lain mungkin bergabung juga nanti. Orang baru selesai sholat ya. Untuk Bapak Ibu yang lainnya ini dari mana aja? Bisa Ibu say hi. Assalamualaikum Mira. Waalaikumsalam Ibu. Ibu siapa ini Bu? Hah? Siapa Dengan Ibu. lupa Ira dengan Ibu? Ibu Nur. Iya. Sehat Ira. Sehat Ibu. Beko nampak wajah Mama seorang itu. Itu nggak usah dipikirkan soal otomatis. Bapak Ibu sudah 60 peserta, bagaimana kita mulai atau bagaimana Ibu Bapak? Ya, mulai saja. Karena sudah 15 menit Ya, berlalu. lanjut, mulai saja Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji beserta syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa berkumpul hari ini pada hari Kamis 29 Agustus 2024 dalam acara webinar dengan tema pemanfaatan media pembelajaran interaktif melalui Zoom Meeting. Salawat beserta salam, semoga selalu tercurah pula kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Yang sama-sama kita hormati, Kepala SMK Negeri 1 Ampe Angke, Bapak Gusti Kamal SPD MPD. Yang sama-sama kita hormati, Kepala Cabang Dinas Wilayah 1, Ibu Wilya Zuerni SPD MSI, dan yang mewakilkan. Yang sama-sama kita hormati, Ketua Komunitas Belajar SMK Negeri 1 Ampe Angke, Ibu Yenita SPD. Yang sama-sama kita hormati, narasumber webinar pemanfaatan media pembelajaran interaktif, Bapak Robi Setia Permana SPD MPD. Dan yang kami banggakan adalah seluruh hadirin Bapak Ibu para peserta webinar pemanfaatan media pembelajaran interaktif. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya, Atahira, memandu acara webinar ini.
Untuk mengawali jalannya acara, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah dan umul Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari awal sampai akhir. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Kita masuk ke acara berikutnya, yaitu kata sambutan dari Kepala SMK Negeri 1 Ampe Angke, yang terhormat Bapak Gusti Kamal SPD MPD, kami persilakan. Terima kasih Ibu Ataira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa Waalaikumsalam syukurillah Warahmatullahi wabarakatuh. pada malam hari ini kita bisa bertemu-temu di dalam kegiatan webinar ini. Mudah-mudahan kegiatan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tentu tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Cabang Dinas Wilayah 1, pada malam hari ini kita dihadiri oleh Ibu Mira. Beliau adalah Kasih di Capdin Wilayah 1. Selamat datang dan selamat bergabung Bu Mira. Ya, selamat datang semuanya. Salam sehat ya. Kemudian yang sama-sama kita hormati ini Pak Robi Setia Pramana sebagai narasumber kita pada malam hari ini. Terima kasih nih Pak Robi sudah berkenan untuk sharing ilmu di dalam webinar ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami semua, juga menjadi berkah bagi Bapak. Amin. Amin. Kemudian yang kita hormati Ibu Yenita sebagai Ketua Komunitas Belajar SMK Negeri 1 Ampe Angke. Seterusnya yang saya muliakan Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, ada juga ini Pak Firman dari SMK Pembangunan. Ini my bro saya ini Bapak Ibu. Kemudian juga ada kawan-kawan dari Kombel SMK Negeri 1 Ampe Angke yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan selamat bergabung di Zoom ini. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak dan Ibu. Kemudian kami ingin sekali webinar ini menjadi turning point ya, atau titik balik dari kegiatan-kegiatan berikutnya. Jadi kita memahami bahwasanya kita akan selalu belajar dari hari ke hari. Ilmu itu tidak pernah kering. Semakin banyak dipelajari, maka kita akan semakin haus. Bapak dan Ibu, pendidikan di era digital ini adalah sebuah keniscayaan bahwasanya setiap upaya-upaya positif yang kita lakukan akan memberikan hasil yang positif. Salah satunya adalah mengenai kualitas pembelajaran. Kita menyadari bahwasanya kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan setiap hari dari komunitas para pendidik harus mengalami perubahan demi perubahan. Salah satunya barangkali adalah bagaimana upaya kita memanfaatkan media-media interaktif agar kualitas pembelajaran betul-betul bermakna bagi peserta didik. Pada kesempatan ini, kita ingin webinar ini tidak merupakan kegiatan yang terakhir, karena kita juga akan selalu mengadakan kegiatan-kegiatan yang lebih besar lagi. Saya punya ide nih Bapak dan Ibu, komunitas belajar ini bertemu-temu secara offline. Saya pernah punya ide yang saya sampaikan pada kawan-kawan, suatu saat kita akan kopi darat ini dengan Ibu Robi Setia Pramana maupun Bapak Ibu yang berasal dari wilayah lain yang hadir pada malam hari ini. Insya Allah SMK Negeri 1 Ampe Angke siap sedia untuk bergabung bersama, berbagi ilmu, menimba ilmu bersama Bapak Ibu guru hebat yang tergabung di dalam komunitas belajar yang tersebar di Sumatera Barat. Bapak dan Ibu, saya berterima kasih juga kepada kawan-kawan dari SMK Negeri 1 Ampe Angke
ada Ibu Putri Wahyuli ya, kemudian juga ada Ibu Wisnaita, ada Bu Evi, semua yang betul-betul berkontribusi untuk perubahan di sekolah kami. Pada kesempatan ini kami mohon arahan juga dari Ibu Mira sekaligus sebagai keynote speaker pada malam hari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mungkin itu saja sebagai pengantar pada malam hari ini, Ibu Ataira. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Gusti Kamal atas kata sambutannya. Selanjutnya, sambutan dari Cabang Dinas Wilayah 1, yang terhormat Ibu Mira, kita persilakan. Baik. Terima kasih Ibu Atahira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah selalu kita panjatkan karena sampai maghrib ini jam 7 lewat tadi kita mulai, sudah berada di virtual ini lebih dari 60 ya, dengan sehat, dengan semangat, dengan wajah yang berseri-seri saya lihat dari sini. Atas semangatnya, jadi karena rahmat Allah lah kita bisa bertemu walaupun kita secara virtual ya Bapak Ibu. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan selalu bersalawat kepada beliau kita dapat syafaat beliau insya Allah di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama saya hormati Bapak Al, saya sebut ini beliau ya, Bapak Gusti Kamal. Bapak Ibu, beliau ini adalah konco ini istilahnya ya, teman saya seangkatan, sama-sama kuliah dulu di IKIP. Nah, sekarang bertemu pula di dalam satu wilayah Cabdin 1. Sama-sama kita berjuang ya menjadi lebih baik di SMK. Ketemunya setelah berpuluh tahun kemudian ya Pak Al, kita bersatu dalam satu bidang ya, bidang SMK. Semoga sehat selalu ya Pak Al dalam membimbing guru-guru hebat kita di SMK 1 sampai Angke. Kemudian yang sama kita hormati juga Bapak Robi, bertemu lagi ya Bapak Robi. Ya, Bapak Robi yang hebat yang selalu bersemangat ya memberikan ilmu-ilmunya di dalam dunia pendidikan sehingga beliau dinobatkan sebagai duta ya, duta teknologi, orang hebat di bidang teknologi ini di Provinsi Sumatera Barat. Semangat selalu Pak Robi, setiap ya berikanlah ilmu-ilmu yang cemerlang ya, ide-ide cemerlangnya bagi ibu-ibu kita, bapak-bapak, ibu-ibu kita yang hebat ini di Cabdin 1 terutama di SMK Angke. Sebentar ini, sebentar Bapak Ibu ini baterai. Nah, ini sebentar, maaf. Ini, sini. Nah. Maaf Bapak Ibu. Kemudian yang sama kita hormati juga Ibu Yenita. Ibu Yenita yang mana tuh? Maaf Pak Al lupa. Ibu kasih ini dengan Bu Yenita yang mana ya? Ibu Yenita, beliau ini saya dengar ya ketua kombelnya SMK 1 sampai Angke. Ibu hebat ini yang menggagas acara ini ya, terutama mungkin ya. Selamat malam Ibu, semangat terus ya Ibu. Selamat malam Bu, maaf Bu, kameranya nggak bisa dibuka, lagi bermasalah Bu. Oh ya nggak apa-apa, suaranya sajalah ya Bu. Jadi mohon maaf ini dari Ibu Kacap, Bapak Robi dan Bapak Al serta ibu-ibu yang ada di sini semua. Selamat malam. Terima ada Pak Firman ini Pak An. Selamat malam Pak An. Semoga sehat selalu ya Bapak Ibu. Ada yang dari SD nih ya saya lihat.
Ya, semua yang ada di wilayah Capdin 1 saja ini Pak Al. Sepertinya tidak ini ya. Sepertinya ada yang dari Bengkalis tadi. Ya ada yang dari Bengkalis tadi ya. Ya, baiklah, mohon maaf tidak Ada bisa dari Tiku, disebutkan. Bu. Ada dari Tiku. Ada dari Tiku juga, dari Tanjung Ah, Mutiara. itu di wilayah Capdin 1 juga itu Pak Al. Lubuk Basung juga hadir, Bu, dari SD. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oh ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Ya, semoga sehat selalu nih Bapak Ibu. Maaf ya tidak bisa disebutkan satu persatu. Baiklah Bapak Ibu semua, ini permohonan maaf tentunya dari Ibu Kacapdin kita. Barusan ini jam 6 lewat beliau menelpon tolong diwakili, beliau sedang ada acara di Jakarta mendampingi OSN. Jadi Bapak Ibu, kalau dilihat tema kita malam ini, webinar kita adalah media pembelajaran interaktif. Ya, kenapa? Terima kasih pertama dulu. Terima kasih lagi kepada Bapak Gusti Kamal ini terutama sebagai Pimpro gitu ya. Setiap acara demi acara selalu nih beliau tidak henti-hentinya ada acara yang digelar itu ya di SMK 1 sampai Angke. Bahagia sebenarnya mendengar ya SMK 1 Angke ini dari waktu ke waktu bersama pimpinannya Pak Gusti Kamal. Nggak ada alfanya dengan acara ini Pak Al. Walau tidak tahu Bu Miranya ini Pak Al. Sepengetahuan Bu Mira dan tidak sepengetahuan Bu Mira ternyata gitu ya. Apalagi malam ini kaget juga ada acara apa Bu? Ada webinar kata Ibu Capdin. Ya adalah senang juga bertemu dengan Bapak Ibu semua. Jadi perkenalkan bagi yang tidak kenal gitu ya, yang belum kenal. Ini saya Ibu Mira, kasih SMK Capdin Wilayah 1. Ya, senang sekali sudah 3 tahun ini bergabung dengan SMK yang selalu hebat dari waktu ke waktu ya. Dari 2 tahun perjalanan kita menyaksikan sekali perubahan SMK ini terutama di Capdin 1 dan alhamdulillah Pak Al, kita di 1 minggu ini sudah ada tambah satu lagi sekolah yang SMK PK-nya Pak Al. SMK 1 Baso itu Pak Al. SMK Ya, 1 Baso ya. SMK 1 Baso, Bu Iyat baru kemarin melapor ke kantor. Baiklah Bapak Ibu, jadi pentingnya ya, kenapa guru malam ini ya, ini kan semuanya guru-guru ya. Kenapa pentingnya kita selalu melakukan belajar dan belajar seperti kata Pak Al tadi. Kenapa walaupun kita guru kita tetap belajar ya. Kenapa pentingnya media pembelajaran interaktif ini di kelas? Tentu audiens kita, target kita tentunya siswa. Ya. Nah, ketika guru, kalau menurut saya, ketika kita berada dalam proses mengajar, guru menjadi pemeran utama tentunya dalam menciptakan situasi yang interaktif. Artinya apa? Guru tidak berbicara sendiri, anak juga tidak duduk sendiri-sendiri kita. Jadi ada interaktif itu adanya hubungan timbal balik antara guru sebagai pengajar di depan kelas dan anak yang sebagai siswa yang duduk. Itu namanya interaktif. Adanya saling berpartisipasi, saling komunikasi gitu ya, komunikasi yang timbal balik. Jadi interaksi antara guru dengan siswa, kemudian bisa juga siswa dengan siswa dan dengan sumber pembelajaran yang menunjang ya, sehingga nanti tercapainya tujuan belajar. Nah, untuk mewujudkan situasi belajar tentunya menuntut guru ya dalam mengaktualisasikan kompetensinya secara profesional. Terutama dalam aspek mengajar ya, metodologis kita mengajar. Kemudian seperti yang dikatakan oleh Pak Al tadi, di era digital saat ini ya, selain memiliki keterampilan mengajar, guru juga harus memiliki keterampilan dalam menguasai teknologi. Ya, begitu kan Pak Robi? Ya, karena di era digital ini semua ya harus menguasai. Ya, menguasai teknologi kita dapat memanfaatkan.
untuk menunjang kualitas pembelajaran yang lebih baik. Kenapa? Ya karena guru tugasnya di kelas. Guru tugasnya membelajarkan siswa dengan basicnya sekarang IT tentunya. Itulah guru untuk menguasai dan dapat memanfaatkan untuk menunjang kualitas pembelajaran yang lebih baik. Perkembangan teknologi saat ini juga dapat memberikan keuntungan bagi semua tenaga pendidik, ya, karena terdapat media interaktif, misalnya video, misalnya, ya, berupa video, ya. Kemudian bisa Ibu membuat media pembelajaran animasi hingga permainan yang dapat diinteraksikan ke dalam proses pembelajaran. Sehingga pengalaman belajar siswa bisa menjadi lebih menyenangkan dan interaktif. Bapak Ibu, malam ini tentu Bapak Ibu yang ada di hadapan saya ini tentunya yang lebih profesional. Sangat profesional saya kira, karena memang sudah 5 tahun ini saya juga tidak di depan kelas Bapak Ibu. Dan saya yakin Ibu yang ada di hadapan saya ini secara virtual ini Bapak Ibu yang tergabung dalam komunitas belajar yang hebat. Dan saya juga tidak perlu merinci lebih detail lagi apa sih sebenarnya ya manfaatnya media pembelajaran ini secara interaktif. Dan itu juga nanti akan disampaikan oleh ahlinya, tentunya Bapak Robi ya, Bapak Robi. Jadi kegiatan ini yang diadakan, yang digagas oleh SMK 1 Ampe Angke tentu kita sambut lebih baik, kita sambut dengan apresiasi yang sangat tinggi. Mudah-mudahan ini juga ada kegiatan yang dengan tema yang lain ya Pak Al, dengan tema yang lain di hari berikutnya atau di waktu berikutnya, sehingga kegiatan komunitas belajar ini lebih lebih berkegiatan yang lebih baik, lebih kompak tentunya semuanya, sehingga apa yang kita harapkan tentunya dapat kita capai, terutama untuk anak-anak kita, siswa-siswa kita di kelas. Dengan media pembelajaran yang interaktif, tentunya hasil yang lebih baik untuk anak-anak kita dapat dicapai pula dengan lebih baik. Demikian saja barangkali ini dibuka nih Pak Al. Silakan dibuka Bu Mira. Ya dibuka ini ya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, Bapak Robi, Bapak Al serta Ibu-ibu, Bapak Ibu guru hebat yang hadir malam ini. Maaf ini tidak ada Bapak-bapak ya. Hanya Bapak Al dengan Pak Robi aja ini. Tidak ada ibu-ibu semua nih. Makanya. Pak Firman ada itu. Ada ya, sorry Pak Firman satu. Yang lain tidak ada ya. Oh, ya udahlah ya Pak Firman. Ya Bu. Nah, ya baik. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, malam ini kegiatan pemanfaatan media pembelajaran interaktif dengan secara virtual yang akan dibimbing oleh Bapak Robi nanti berapa waktu ke depan. Dengan mengucapkan Bismillah, acara ini kita buka dengan toko. Makasih Bu Mira. Demikianlah Bapak Ibu, hanya itu yang dapat disampaikan mewakili Ibu Kacapdin malam ini. Sekali lagi mohon maaf dari beliau. Mudah-mudahan acara yang kita laksanakan malam ini mendapatkan hasil yang bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alam. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Mira atas kata sambutannya dan sudah membuka acara webinar kita secara resmi. Selanjutnya, tepat pada pukul 19.34 hingga pukul 21 WIB nanti, kita akan memasuki acara inti pada webinar ini, yaitu penyampaian materi bertema pemanfaatan media pembelajaran interaktif yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang terhormat, Bapak Robi Setia Permatna, SPD MPD. Selanjutnya, kami persilakan kepada Saudari Putri Wahyuli, SPD, untuk mengambil alih dan memandu acara webinar ini ke depannya selaku moderator. Kepada beliau, dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam
Bapak Ibu rekan pendidik. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi. Saya masih diberi kesempatan untuk ketemu sama Bapak Ibu rekan pendidik di webinar Kombel SMK 1 sampai Angke edisi Agustus. Bapak Ibu yang hadir hari ini alhamdulillah sehat, Bu, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Alhamdulillah, Putri. Bu. Sehat sekali. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat berkumpul bertatap maya di Zoom pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu rekan pendidik yang tentunya telah meluangkan waktunya untuk dapat hadir dan berpartisipasi pada webinar kita pada malam hari ini. Dan terima kasih banyak juga kepada Bapak Ibu karena antusiasmenya. Karena di sini saya lihat sudah ada sekitar 108 peserta partisipan yang sudah mengikuti webinar kita. Baiklah Bapak Ibu rekan pendidik, saya Putri Wahyuli selaku moderator akan menemani Bapak Ibu dan memandu Bapak Ibu selama kurang lebih 2 jam ke depan dalam acara webinar kita. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu rekan pendidik di webinar Kombel SMK 1 sampai Angke dengan tajuk pemanfaatan media pembelajaran interaktif yang nantinya akan diberikan materinya oleh Pak Robi. Oke. Sebelum kita masuk ke sesi penyampaian materi, kalau kita lihat dan kita dengar dari tema kita pada malam hari ini, temanya sangat menarik ya Bapak Ibu. Namanya pemanfaatan media pembelajaran interaktif. Sangat mendukung dengan perkembangan teknologi yang menuntut para guru untuk mulai menggunakan teknologi dalam media pembelajaran yang nantinya bisa menarik siswa kita untuk juga pandai dalam teknologi. Nah, Bapak Ibu, pada malam ini kita akan ditemani oleh Bapak Robi Setia Pramana, SPD MPD. Beliau merupakan guru fisika di SMA Negeri 4 Payakumbuh. Beliau ini juga wakil kepala sekolah bidang kesiswaan di SMA Negeri 4 Payakumbuh. Beliau merupakan duta teknologi Kemendikbudristek Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019. Ternyata Bapak Ibu, dunia ini sempit sekali. Bapak Robi ini merupakan guru saya dulu Bapak Ibu di SMA Negeri 2 Bukit Tinggi. Bapak Robi masih ingat dengan Putri Pak? Nah, ternyata selain Bapak Gusti Kamal, Putri masih ketemu dengan Pak Robi ya. Lihat Pak, anak Bapak sekarang sudah jadi guru Pak. Oke Pak Robi, kita sapa dulu. Halo Pak Robi, selamat malam. Halo, selamat malam Bu Putri. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Ya, sekarang sudah jadi guru ya Bu Putri ya, berarti memang harus dipanggil Ibu ya. Iya Pak, sudah Alhamdulillah Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Masih semangat Pak malam ini? Masih semangat walaupun Payakumbuh di sini hujan deras, tapi insya Allah akan semangat bersamai Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia yang hadir pada malam hari ini. Tidak kalah ya Pak dengan Bapak guru kita yang hebat-hebat ini, kita juga harus lebih semangat ya Pak ya? Betul. Oke Bapak, untuk tidak berlama-lama Pak, sesi ini Putri serahkan kepada Bapak, kepada Pak Robi, disilahkan. Oke, terima kasih Bu Putri. Sebelum saya lanjut, Ibu At-Tahira, mohon berikan saya akses sebagai co-host Ibu. Baik, Pak. Belum bisa ngapa-ngapain kalau belum jadi co-host. Baik, sambil menunggu Ibu Atahiranya, Bapak Ibu semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ini Ibu Atahiranya langsung memberikan kekuasaan sama saya ini kayaknya. Ya, Pak. Tidak ada pilihan untuk jadi CEO host-nya, Pak. Oh, jadi pilihannya ada jadi host ya. Oke, tidak masalah. Ya, Pak. Baik, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu dimanapun berada di seluruh Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji syukur bagi Allah, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita bersama. Sehingga alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersama-sama hadir di Kombel SMKN 1 sampai Angke. Salam serta salam juga tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Maaf Pak Robi, Pak Ya. Als dan semuanya, saya mohon izin ada keperluan sebentar.
Ini. Oke. Baik, Ibu. Hafal ya, Pak An Semoga semuanya. sehat selalu ya, Bu ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Kasih SMK Cabdinulaya 1. Lalu yang terhormat Bapak Kepala SMK N1 sampai Angke. Izin ini Bapak, saya ingin mereview sedikit nih. Apakah Bapak Gusti Kamal yang di SMA 2 dulu kita pernah ketemu, Pak? Atau ada Gusti Kamal yang lain di Agam ini, Pak? Only one, Pak. Only one, Jadi berarti orangnya sama. iya, oke, baik ya Pak ya. Berarti saya tadi juga lihat-lihat ini rasanya Pak Gusti Kamal. Guru matematika ya, Pak ya? Bukan, Pak. Yang Guru guru apa, Pak? matematika nyonya saya itu. Oh iya, oke. Saya guru sejarah, Pak Robi. Guru sejarah. Baik, guru sejarah. Iya, Baik, benar. Pak, sehat selalu Bapak. Semoga tetap Amin. diberikan kesehatan untuk menjalankan amanah sebagai Kepala SMKN 1 sampai Angke. Juga yang saya hormati Amin. Ibu Terima kasih, Pak. Pur yang sudah menghubungi saya beberapa waktu yang lalu untuk kegiatan hari ini dan Ibu host serta Ibu moderator. Dan yang saya muliakan Bapak Ibu guru seluruh Indonesia yang hadir pada malam hari ini. Bapak Ibu, saya suka kalau memberikan materi ini bermain lewat chat saja Bapak Ibu supaya kita lebih terarah. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang berada dari dalam Sumatera Barat silakan ketikkan angka 1 di kolom chat dan di luar Sumatera Barat angka 2 Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Angka 1 di dalam Sumatera Barat, angka 2 di luar Sumatera Barat. Ya, ini ada Ibu Melia tadi ya, Israni. Lah, ini satu Ibu Ermawesi, Ibu Risa, Pak Sadat, Alfonso, Ibu Srimayanti, Pak Wahyu Ilham, Pak Firman, Ibu Afria Ola, oke. Ini orang Sumbar banyak ya, berarti ada satu orang lagi Ibu Mia Angelina. Oke, Ibu Mia Angelina SMK 6 Padang. Wah, ini berarti masih satu ya, Bu ya, atau SMK 6 Padang Sidempuan, terputus mungkin. Oke, baik. Lalu ada Ibu Dasma Linda, Ibu Yenita, Ibu Eta Melvia, ada Ibu Miza, ada Ibu Sophia Yeti. Oke, banyak dan lebih kurang sudah 110 orang yang bergabung di room ini. Juga ada Bapak Riki Ramlis, SMK Cenana Padangpanjang. Salam sama orang Padangpanjang. Pak Riki, saya pernah mengajar di SMK Cenana Padangpanjang. Bapak Ibu semuanya, suatu kebanggaan bagi saya bisa bersamai Bapak Ibu pada malam hari ini. Ini kegiatan yang luar biasa dilakukan oleh Kombel SMKN 1 Ampe Angke. Mudah-mudahan kegiatan Kombel ini untuk selanjutnya bisa konsisten ya Bapak Ibu ya, menghadirkan webinar-webinar ataupun pelatihan-pelatihan yang mana pelatihan atau webinar tersebut bisa bermanfaat untuk anggota Kombelnya, baik yang berasal dari Kombel intra sekolah ataupun yang dari luar sekolah SMKN 1 Ampe Angke. Bapak Ibu, ini karena materi kita pada hari ini tentang multimedia pembelajaran interaktif atau media pembelajaran interaktif, saya ingin tanya dulu pada Bapak Ibu yang ada di sini. Bapak Ibu yang ikut pembatik silakan ketikkan angka 3, yang ikut level 2 sekarang Bapak Ibu yang ikut level 2 sekarang pembatik silakan ketikkan angka 3. Yang tidak ikut atau yang hanya sampai level 1, ketikkan saja angka 1. Silakan Pak Ibu, 3 dan 1. Oke, ini banyak ya. 3 semua ini. Sampai level 2 sekarang ya. Nah, ini kenapa saya kasih angka 3 Pak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang ikut pembatik level 2 hari ini, yang deadline-nya itu tanggal 30 Agustus atau besok ya Bapak Ibu ya, itu bisa menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Dan semoga bisa lanjut ke level 3. Makanya saya kasih angka 3. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, izin saya share screen. Sebentar Bapak Ibu semuanya. Ibu Putri, izin yang kelihatan di halaman Bu Putri sekarang apa ya? Masih loading, Pak.
Masih kosong. Masih kosong. Oke. Masih loading, Pak. Oke, sudah, Pak. Kelihatan apa, Ya. Bu? Pengembangan multimedia pembelajaran interaktif, Pak. Oke. Baik, saya mulai ya Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, saya diminta oleh SMK 1 sampai Angke untuk membersamai Bapak Ibu di materi MPI, istilahnya ada yang menyebutnya media pembelajaran interaktif, ada yang menyebutnya multimedia pembelajaran interaktif. Sebelumnya izin saya memperkenalkan diri secara langsung kepada Bapak Ibu. Saya Robi Ada? Setiapramana. Oke, saya Robi Setiapramana, SPD MPD, Duta Teknologi Kemendikbudristek. Sejak tahun 2019, Bapak Ibu, saya adalah guru fisika SMAN 4 Payakumbuh. Jadi sebelum saya ngajar di SMA 4 Payakumbuh, Bapak Ibu, saya juga dulu ngajar di SMAN 2 Bukit Tinggi, di Caplin 1 juga. Lalu karena nggak kuat lagi berulang tiap hari, makanya mengajukan pindah ke Payakumbuh, alhamdulillah disetujui. Oke, Bapak Ibu, selain sebagai duta teknologi, saya juga merupakan Kapten Belajar ID Provinsi Sumatera Barat, di mana saya itu diberi tanggung jawab untuk bagaimana pemanfaatan akun Belajar ID di Provinsi Sumatera Barat ini bisa lancar dan dimanfaatkan oleh guru dan peserta didiknya. Bapak Ibu, saya ingin tanya lagi dalam angka 1 dan 2, Bapak Ibu yang sudah ingat akun Belajar ID-nya tanpa melihat catatan, silakan ketikkan angka 1 di kolom chat, Bapak Ibu. Silakan ketikkan angka 1 di kolom chat jika sudah ingat akun Belajar ID-nya tanpa melihat catatan. Karena kita tahu Bapak Ibu bahwasanya akun Belajar ID ini sudah dijadikan sebagai single sign on oleh Kemendikbudristek untuk masuk ke aplikasi manapun. Saya selama 3 hari ini atau 1 minggu ini Bapak Ibu mendapat banyak telepon, mendapat banyak WA. Mohon maaf jika ada yang terespon sama saya, jika ada yang tidak terespon sama saya Bapak Ibu, karena sangat banyaknya pengaduan yang masuk, yaitu salah satunya mengenai akun Belajar ID yang selama ini tidak aktif, tiba-tiba dia lulus PPG dan itu harus diaktifkan sekarang. Pastinya Bapak Ibu, untuk akun Belajar ID ini Bapak Ibu silakan cek di www.belajar.id mana akun Belajar ID Bapak Ibu yang harusnya Bapak Ibu pakai. Oke, banyak sekali yang sudah ketikkan angka 1, berarti ini sudah hafal semuanya akun Belajar ID-nya. Ada pertanyaan, apa itu pembatik? Baik Bapak Ibu, ini sudah dijawab oleh Ibu Putri. Pembatik itulah pembelajaran berbasis TIK yang diselenggarakan setiap tahunnya oleh Pusdatin Kemendikbudristek, di mana dengan pembelajaran berbasis TIK itu Bapak Ibu akan kita diberikan pengetahuan-pengetahuan baru lewat modul-modul yang diberikan oleh Kemendikbud, belajar otodidak dan belajar juga diajarkan oleh beberapa tutor, sehingga kita bisa meningkatkan kemampuan atau pemahaman kita tentang TIK di dalam pembelajaran. Saya adalah alumni Pembatik 2019. Saya adalah seorang guru yang hanya bisa Microsoft Word dan Microsoft Excel awalnya Bapak Ibu. Tetapi ketika saya ikut Pembatik tahun itu, saya belajar dengan murid saya, seorang siswa saya yang berasal dari Bali Bapak Ibu. Dia mengajarkan saya membuat video pembelajaran, dia mengajarkan saya tentang media-media lainnya, dan itu mengantarkan saya menjadi duta teknologi pada tahun 2019. Jadi di sini Bapak Ibu, kita Bapak Ibu melihat bahwasanya kita bisa belajar dari mana saja, dengan siapa saja dan kapan saja Bapak Ibu. Karena memang kita tidak melihat siapa yang mengajarkan kita, tapi lihatlah apa yang diajarkan oleh orang tersebut. Saya sudah membuktikan, saya belajar di peserta didik saya, dan alhamdulillah di tahun 2023 kemarin Bapak Ibu, 2023 kemarin betul, saya dipertemukan dengan murid saya itu yang sudah menjadi seorang dokter hewan di Provinsi Bali di sana. Baik. Di Pembatik Bapak Ibu ada 4 levelnya, level 1, level 2, level 3. Bapak Ibu sekarang sudah berada di level 2. Level 2 itu tugas akhirnya adalah membuat sebuah video, yang mana video tersebut memperlihatkan Bapak Ibu melakukan kegiatan atau proses pembelajaran di dalam kelas. Bapak Ibu rekam menjadi sebuah video dan Bapak Ibu upload karya Bapak Ibu di PMM, dan itulah yang akan Bapak Ibu kumpulkan linknya sebagai tugas dari Pembatik level 2.
Dan ketika Bapak Ibu lulus di level 2, maka Bapak Ibu akan masuk ke level 3 pembatik. Level 3 pembatik itu akan diberikan lagi beberapa webinar, beberapa pelatihan kepada Bapak Ibu. Dan salah satu tugas akhir, pilihan tugas akhirnya yaitu video pembelajaran, jadi Bapak Ibu mengajar, dan juga multimedia pembelajaran interaktif. Dan inilah yang akan kita bahas sekarang tentang multimedia pembelajaran interaktif. Dan selain itu Bapak Ibu semuanya Capdin 1 ini juga luar biasa dalam memperingati HUT RI ke-79 kemarin itu melaksanakan lomba multimedia pembelajaran interaktif yang sudah diumumkan waktu itu tanggal 17 Agustus dan ini sudah ada pemenangnya. Saya lupa pemenangnya dari mana, tapi waktu itu saya ikut sebagai salah seorang yang mendampingi dalam kegiatan penilaian perlombaan tersebut. Tetapi yang menjadi permasalahan Bapak Ibu, banyak Bapak Ibu yang mengirimkan media pembelajaran interaktif ini itu tidak sesuai dengan apa seharusnya media pembelajaran interaktif tersebut. Oke, sebentar ini saya stop dulu Bapak Ibu. Saya ulang share screen lagi karena lupa tadi untuk soundnya. Oke. Oke. Dan udah kelihatan lagi. Baik, Bapak Ibu. Dalam media pembelajaran interaktif atau multimedia pembelajaran interaktif ini Bapak Ibu, ada yang perlu kita harus ingat, unsur-unsur yang harus ada dalam media tersebut. Yang pertama yang namanya dia ini adalah media pembelajaran, Bapak Ibu, multimedia pembelajaran. Pasti ada tentang pembelajaran di dalam sana. Ada pembelajaran di dalam sana. Lalu ada berbagai macam media. Ada berbagai macam media seperti gambar, ilustrasi, animasi, video simulasi, dan yang lain-lain. Nah, ini harus ada. Dan yang paling intinya Pak Ibu harus ada interaktivitas. Interaktivitas ini adalah ada istilahnya si pengguna atau si pemakai bisa mengatur sendiri apa langkah yang dia inginkan pada media tersebut. Apakah dia ingin maju, dia ingin mundur, dia ingin stay di sana Bapak Ibu. Itu harus ada di dalam multimedia pembelajaran interaktif. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu, dalam media pembelajaran interaktif ini sering kita menyamakan antara media presentasi biasa dengan multimedia pembelajaran interaktif. Yang pertama Bapak Ibu kita lihat bedanya media presentasi dengan multimedia pembelajaran. Kalau media presentasi Bapak Ibu itu kontrolnya pada penyaji. Sedangkan multimedia pembelajaran interaktif ini adalah kontrolnya pada pengguna. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya media pembelajaran interaktif dan itu Bapak Ibu gunakan sebagai presentasi di depan kelas, ini sudah ada kontrol. Tetapi yang melakukan interaksinya itu masih Bapak Ibu guru di depan kelas. Maka itu belum bisa dikatakan sebagai media pembelajaran interaktif atau MPI. Jadi media pembelajaran interaktif ini Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah membuatnya, itu Bapak Ibu bagikan kepada peserta didik Bapak Ibu dan peserta didik Bapak Ibu dengan link yang Bapak Ibu berikan, itu bisa mengakses apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan kepada peserta didik. Lalu Bapak Ibu, ketika media presentasi Bapak Ibu, itu materi disajikan dalam poin-poin. Ada poin-poinnya, dan ketika ada dalam poin-poinnya, setelah itu Bapak Ibu menerangkan dari poin-poin tersebut. Sedangkan multimedia pembelajaran interaktif ini Bapak Ibu, materinya itu lebih rinci dan lengkap. Lebih spesifik Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu? Kalau materi presentasi, itu peserta didik itu kan mendengar dari gurunya. Disampaikan medianya, apa yang dimaksud dengan bagian A, bagian B, bagian C. Nah, jadi mereka mendapatkan tambahan pengetahuan tidak hanya dari presentasinya saja. Sedangkan kalau MPI ini mereka akan belajar sendiri. Tidak akan ada yang menjelaskan kepada mereka.
kecuali jika media tersebut dilampirkan ada pakai audio. Lalu Bapak Ibu, media presentasi itu navigasinya sederhana. Mungkin ada next, back, segala macamnya. Tapi kalau multimedia pembelajaran interaktif ini navigasinya itu lebih lengkap Bapak Ibu. Dan juga dalam orang membuat sebuah multimedia pembelajaran interaktif itu juga ada petunjuk penggunaan dan lain sebagainya. Lalu Bapak Ibu evaluasinya kalau media presentasi ini berupa penugasan. Sedangkan multimedia pembelajaran interaktif ini berupa evaluasi interaktif dan dilengkapi juga dengan penilaian. Nah, itu dia Bapak Ibu. Beda media presentasi dan multimedia pembelajaran interaktif. Oke, Bapak Ibu, ragam multimedia pembelajaran interaktif itu Bapak Ibu ada berupa tutorial, ya Bapak Ibu ya, ada drill and practice ya, kita latihan. Di sana ada game yang diarahkan instruksional games, istilahnya di sini Bapak Ibu. Lalu juga ada pada ini simulasi. Ini macam ragam multimedia yang bisa Bapak Ibu lihat nanti atau coba dalam membuat sebuah multimedia pembelajaran interaktif. Nah, ini Bapak Ibu, komponen-komponen dalam multimedia pembelajaran interaktif yang harus Bapak Ibu pastikan ada dalam media yang Bapak Ibu buat. Yang pertama Bapak Ibu yang harus ada itu adalah judul. Nah, nggak mungkin loh kita membuat sebuah media tapi judul nggak ada. Nah, jangan sampai juga nanti kita membuat judulnya adalah tentang pengukuran, tapi isinya tentang reproduksi, kan nggak nyambung Bapak Ibu. Nah, jadi pastikan judulnya juga nyambung dengan media yang akan kita buat. Lalu Bapak Ibu, dalam membuat sebuah media pembelajaran interaktif itu harus ada sasarannya. Sasarannya harus jelas, siapa yang akan menjadi sasaran. Habis itu tujuan pembelajaran, habis itu uraian materi, Bapak Ibu tahu ini semua, ada latihan atau tes, ada pengembang dan pastikan ada referensi. Di lomba MPI Capdin wilayah 1 kemarin Bapak Ibu ini semua diminta. Maka jika Bapak Ibu ini ada membuat semua ini, maka itu akan menjadi poin-poin pada media pembelajaran interaktif yang sudah Bapak Ibu buat. Selanjutnya Bapak Ibu, tahapan-tahapan pengembangan multimedia pembelajaran interaktif. Nah, jadi pada tahapan-tahapan ini Bapak Ibu itu seperti biasa sama dengan membuat sebuah video pembelajaran Bapak Ibu. Itu kita ada praproduksi, ada produksi, ada pasca produksi. Nah, apa sih itu praproduksi? Bapak Ibu, praproduksi ini hal-hal yang kita lakukan sebelum membuat sebuah media pembelajaran atau media multimedia pembelajaran interaktif Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu membuat skripnya seperti apa ya Bapak Ibu ya. Lalu Bapak Ibu membuat gambarannya, peta konsepnya seperti apa, sehingga langkah Bapak Ibu ketika sudah masuk ke aplikasi nanti itu sudah terinci dengan baik dan tinggal comot-comot saja. Nanti saya akan lihatkan bagaimana tahapan-tahapan pada praproduksi tersebut. Lalu juga ada tahapan produksi. Tahapan produksi ini adalah tahapan yang Bapak Ibu lakukan dalam membuat media pembelajaran interaktif tersebut. Jadi pada tahapan produksi ini kita bisa untuk melihat menggunakan banyak aplikasi Bapak Ibu. Ada yang menggunakan Google Site Bapak Ibu, ada yang menggunakan Flash Bapak Ibu, ada yang menggunakan SAC, ada yang menggunakan Articulate Storyline, ada yang menggunakan PowerPoint Bapak Ibu, ada yang menggunakan Canva Bapak Ibu. Ini semuanya adalah multimedia pembelajaran interaktif jika aplikasi tersebut bisa dijalankan Bapak Ibu di target pengguna kita. Jadi kalau Bapak Ibu itu memberikan PowerPoint kepada peserta didiknya hanya PowerPoint lalu ada tombol next, back, menu Bapak Ibu dan itu hanya berlaku ketika Bapak Ibu main slideshow kan, maka itu belum dikatakan sebagai sebuah media pembelajaran interaktif Bapak Ibu karena itu masih sebagai media presentasi biasa. Tapi ada beberapa cara untuk menjadikan media yang Bapak Ibu buat itu memang menjadi MPI dan istilahnya di website kan Bapak Ibu dan bisa langsung dengan link itu saja, tidak bisa diubah-ubah lagi, tidak ada kita perlu klik slideshow, diklik dia linknya dia langsung seperti tampilan sebuah media pembelajaran. Oke,
Lalu yang tahapan ketiga yaitu ada tahapan pasca produksi Bapak Ibu. Pasca produksi ini setelah kita membuat medianya, kita cek apa kesalahan-kesalahannya, lalu kita uji cobakan. Nah, lalu setelah itu barulah kita bisa menyebarkan dari media yang sudah kita buat tersebut. Nah, itu dia pengembangannya. Lalu tadi kita bahas tentang sasaran Bapak Ibu. Di sasaran ini kita harus jelas sasarannya, jenjangnya jenjang apa, kelasnya, semesternya, dan siswanya jenjang apa. Dan jika Bapak Ibu sudah jelas sasarannya itu, maka Bapak Ibu bisa lanjut ke tahapan berikutnya dalam membuat media ini. Nah, lalu selanjutnya Bapak Ibu, topik materinya. Dalam membuat sebuah MPI Bapak Ibu, kita tidak boleh membuat materinya itu terlalu luas. Sehingga kalau kita membuat terlalu luas Bapak Ibu, dia tidak bisa spesifik. Karena MPI ini Bapak Ibu itu learning object atau bagian pembelajaran yang spesifik. Lalu ini bisa kita lakukan dengan menyusun peta materi berdasarkan silabus pembelajaran. Contohnya seperti ini. Bapak Ibu membuat peta materi tentang elektrolisis. Nah, elektrolisis itu ada pembagiannya, bagian kimia ini stokiometri, hukum Faraday, kekuatan pengoksidasi, penggunaan elektrolisis. Ini kan banyak. Biasanya kalau saya yakin dalam media pembelajaran yang media presentasi Bapak Ibu gunakan, dalam satu slide presentasi itu semuanya ada. Semuanya ada dari A, B, sehingga slide-nya itu sampai menjadi 40 buah Bapak Ibu. Ini cukup banyak sekali. Tetapi Bapak Ibu, di dalam pembuatan media pembelajaran interaktif ini, itu kita cukup ambil satu subtopik saja. Misalnya kita ambil elektrolisis. Elektrolisis itu ada susunan sel elektrolisis, ada reaksi-reaksi sel elektrolisis, ada katoda, ada anoda. Nah, kita ambil fokus itu sehingga media kita itu memang lebih fokus Bapak Ibu dalam membahas sebuah materi. Jadi jangan terlalu mengambang. Lalu Bapak Ibu, kita juga harus menuliskan uraian materi. Bapak Ibu, dalam membuat sebuah MPI itu, pastikan kita memilih judul yang menarik, kreatif dan mudah diingat. Jadi materinya disesuaikan dengan materi MPI-nya Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu, kita juga mengutamakan bahasa visual yang untuk menyampaikan ilustrasi, foto, video, animasi, simulasi. Nah, ini kalau dapat ada dalam MPI itu. Karena dalam MPI itu Bapak Ibu semuanya nilai. Ada nggak ini fotonya? Ada nggak videonya? Ada nggak animasinya? Ada nggak audionya Bapak Ibu? Ada juga nggak simulasi? Itu semuanya harus ada dalam MPI. Setelah itu Bapak Ibu harus singkat, jelas, lengkap. Gunakan bahasa yang komunikatif dan interaktif. Ingat, uraian materi di MPI bukan seperti memindahkan buku. Kita lebih lengkap tapi bukan memindahkan buku ya Bapak Ibu. Setelah itu berikan contoh untuk mendalam materi dan menambah pemahaman siswa. Kalau perlu beri latihan Bapak Ibu, kuis-kuis yang bisa langsung dikerjakan siswa dan siswa tahu betul atau salah yang dikerjakan tersebut. Bapak Ibu, ini contohnya, contoh-contoh latihan dan tes yang bisa kita lakukan. Bapak Ibu, banyak yang bisa Bapak Ibu buat dengan MPI. Ini latihan tesnya. Ini juga dalam sebuah MPI itu juga harus ada referensinya Bapak Ibu. Pastikan kita membuat daftar pustakanya atau referensinya ini lengkap. Sehingga ketika media kita ini memang viral Bapak Ibu, yang banyak dipakai oleh orang lain. Dan ternyata ada orang yang punya sumber itu yang melihat media kita, ketika kita sudah cantumkan di daftar pustaka kita, maka tentu tidak akan terjadi permasalahan hak ciptanya Bapak Ibu. Oke, referensinya Bapak Ibu. Nah, ini bicara tentang membuat MPI ini, salah satu contohnya Bapak Ibu yang harus kita lihat dalam membuat MPI itu. Yang pertama ada salah. Ini ada betul dua ini Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu yang bisa membedakan kenapa yang di kanan ini salah,
Yang di kiri ini betul. Silakan raise Bapak Ibu. Silakan raise Bapak Ibu yang bisa melihat bedanya yang kiri dan yang kanan. Oke. Ini layar saya bisa dilihat ya Bapak Ibu ya. Oke, ini kira-kira gimana ini ya? Kenapa nggak ada yang jawab ini? Baik, baik kalau nggak berani apa namanya bicara Pak Ibu di chat saja. Apa sih bedanya antara yang kiri dan kanan? Kenapa yang dalam tata letak ini yang kiri ini salah, sedangkan yang kanan ini betul Bapak Ibu? Kalau yang kanan jelas dan terinci. Oke, baik. Dari Ibu Yosmiza Yusra. Oke, yang kanan jelas dan terinci. Yang kirinya seperti apa? Atau ada lagi nggak yang lain yang kanannya? Yang kanan gambarnya jelas dan besar. Oke. Kalau yang kiri membuat pembaca menjadi bosan, menarik karena menggunakan gambar. Perbedaannya itu karena sebelah kiri itu kurang menarik dan kanan itu sudah menarik, Pak. Oh, berarti beda menarik sama menarik. Yang kanan jelas style visual yang mendukung. Oke. Tata letak yang sebelah kanan lebih proporsional. Oke, Ibu Rahmi lebih proporsional. Oke. Jelas dan besar, visualnya jelas. Oke, baik. Ini sudah nampak oleh Bapak Ibu. Nanti dalam membuat MPI. Sekarang kita lihat yang gambar di atas, Bapak Ibu. Jelas tata letaknya seimbang. Oke, sudah banyak yang hampir betul. Yang betul jawabannya dari tadi, Bapak Ibu. Kita lihat, Bapak Ibu. Yang pertama, di MPI itu kita akan ada menyampaikan pertama tulisan. Ada tulisan, di tulisan itu pastikan tulisannya jelas Bapak Ibu. Kalau di sebelah kiri yang membuat ini langsung membuat tulisan dengan backgroundnya planktonic atau hewan-hewan di laut itu Bapak Ibu. Sehingga tulisannya itu tidak kelihatan jelas. Sedangkan di yang bagian nomor 2 Bapak Ibu itu karena dia akan memasukkan tulisan, maka dikasihnya background dulu Bapak Ibu. Di background tersebut baru disampaikannya tulisan. Jadi ini tentang tata letak tulisannya terlebih dahulu di gambar yang pertama. Lalu di gambar yang kedua. Di gambar yang kedua, di sebelah tulisan itu punya ruang kosong. Separuh dari bagian background putih. Di gambar yang di kiri, itu gambar ikannya kecil-kecil. Ya, ini ya. Gambar yang kanan besarnya tidak seimbang. Yang kiri kecil. Oke. Sehingga banyak daerah kosong. Kalau andaikan dia punya hewan yang lebih banyak pun Bapak Ibu, itu sebenarnya boleh ditambah di bawah. Sehingga dia terpenuh seimbang. Antara gambar pendukungnya dengan tulisannya. Nah itu dia. Seperti ini kan seimbang. Dia hanya punya gambar 5. Ada ikan paus, ikan tuna, ikan apa lagi cumi-cumi. Gurita ya. Ini apa namanya kalau orang dapur ini pasti tahu. Cumi mungkin ya Bapak Ibu ya. Itu seimbang Bapak Ibu. Jadi sedikit atau banyaknya gambar di sana jika dia memang didesain seimbang pasti akan lihat dipandang, akan enak dipandang Bapak Ibu. Jadi asik kita ngelihatnya. Oke, itu dalam tata letak dalam membuat media pembelajaran interaktif yang harus Bapak Ibu ketahui. Selanjutnya Bapak Ibu, ini dia. Tadi kan. Nah, ini Bapak Ibu jika ingin plantoning tadi dibuat seperti ini. Kalau ini istilahnya dia ada lagi kita lihat tadi ini Bapak Ibu. Ini baru pas navigasinya. Ini di navigasinya. Kalau tadi Bapak Ibu sudah lihat dari tata letaknya. Sekarang ini di navigasinya. Di navigasinya yang awal yang di atas itu ditulis tidak konsisten. Sedangkan yang di bawah itu konsisten. Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu di kolom chat saja. Atau yang berani bicara, speak up silakan Bapak Ibu. Kenapa di atas itu tidak konsisten? Kenapa yang di bawah itu konsisten? Silakan saya buka dulu. Ini apakah ada yang resen atau ada yang mau chat saja langsung? Silakan Pak Ibu. Kenapa yang di atas itu konsisten? Oke, Ibu Fitria. Silakan Ibu Fitria. Open mic Bu Fitria.
Apakah Bu Fitria bisa open mic? Oh, sebentar. Apakah ini? Oke, silakan dicoba Bu Fitria. Oke, terima kasih Pak. Saya akan mencoba. Di bagian atas itu terlihat navigasinya tidak konsisten karena letak navigasinya, Pak. Dari Iya. dua gambar yang ada, yang pertama gambar yang di sebelah kiri itu nampak navigasinya di tengah-tengah letaknya. Namun yang sebelahnya lagi itu navigasinya udah berpindah lagi dibagi dua di kiri dan kanan. Jadi itu tidak terlihat seperti konsisten. Sementara yang di bagian bawah sama-sama letaknya sama di bagian kiri dan kanan. Mungkin demikian Pak. Terima Oke, kasih. baik. Luar biasa Bu Fitria, terima kasih. Ibu, ini dia dalam membuat MPI, kita kan nanti ada navigasi Bapak Ibu ya. Seperti ini ada navigasi home, lalu back, next, back Bapak Ibu ya. Ada keluar, ada tombol play, ada tombol soundnya. Nah, pastikan Bapak Ibu di setiap halaman itu punya tombol navigasi yang konsisten. Oke, baik kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu tips navigasi itu yang pertama Bapak Ibu itu harus lihat bahwasanya tidak membingungkan dan sesuai kebutuhan pengguna Bapak Ibu. Jadi ketika dia tidak membingungkan, jelas, konsisten Bapak Ibu, bentuknya, tempatnya, fungsinya Bapak Ibu, maka pesertanya tidak akan bingung. Loh, kalau dia nggak konsisten Bapak Ibu, ini di halaman A seperti letak next-nya di atas, halaman B letak next-nya di bawah, sehingga nanti penggunanya bingung. Loh, ini kok orangnya nggak konsisten ya. Akhirnya dia malas untuk melihat media pembelajaran kita. Itu tips dalam membuat navigasi Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu, dalam pemilihan warna. Dalam pemilihan warnanya kita juga harus memperhatikan. Sebentar. Oke. Bapak Ibu itu harus menyeimbangkan warna. Seperti di atas. Hutan, hujan, tropika. Backgroundnya warnanya biru. Tulisannya juga warna biru muda. Nah, sehingga Bapak Ibu agak susah kita untuk membacanya. Nah, jadi juga warna inyiaknya di sana, kalau kita di Sumatera Barat ya Bapak Ibu yang dari luar Sumatera Barat, inyiak itu sebutan untuk harimau. Ini kenapa dibikin hitam putih padahal dengan warna belang itu dia lebih menarik untuk dilihat. Nah, ini harus Bapak Ibu perhatikan. Lalu Bapak Ibu juga harus memperhatikan perpaduan warna Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu membuat warnanya kuning, kira-kira perpaduannya cocoknya dengan warna apa ya Bapak Ibu ya. Ini harus Bapak Ibu perhatikan dalam pemilihan warna. Dalam pemilihan jenis huruf atau tipografi, Bapak Ibu, dalam membuat media pembelajaran kita tidak usah membuat huruf yang macam-macam Bapak Ibu. Jangan, atau membuat huruf yang biasa kita gunakan di Word atau di Google Doc. Bapak Ibu biasa kan menggunakan tabs New Roman ya Bapak Ibu ya. Ini kalau dapat dihindari dalam pemilihan media pembelajaran interaktif. Courier, Courier New, Course ini yang kayak apa ya, film-film misteri kartun itu, lalu ini Edwardian Script, French Script Bapak Ibu. Kita menggunakan saja huruf tipografi yang aman dibaca. Di antaranya Bapak Ibu ya, bukan harus yang ini ya Bapak Ibu ya, di antaranya ada Arial Bapak Ibu, ada Tahoma, ada Arial Black juga, ada Verdana dan Calibri. Ini Bapak Ibu di Microsoft Word ini sudah biasa ketemu yang seperti ini. Lalu dalam sebuah media Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu hanya menggunakan maksimal 3 jenis huruf saja. Jangan Bapak Ibu di halaman A Bapak Ibu menggunakan Arial, di halaman B Tahoma, di halaman yang ketiga Arial Black, yang keempat Verdana Bapak Ibu, sehingga tidak konsisten juga. Jadi cukup 2-3 jenis huruf Bapak Ibu. Nah, jadi kita menghindari penggunaan bermacam-macam jenis huruf dalam MPI ini. Oke. Nah, media pendukungnya yang bisa Bapak Ibu masukkan di dalam penggunaan pembuatan MPI ini ada diagram Bapak Ibu, ada foto, setelah itu juga ada ilustrasi, selain ilustrasi juga ada simulasi, ada animasi, ada audio dan video. Ini bisa Bapak Ibu gunakan, diagram Bapak Ibu bisa menggunakan media seperti Microsoft Excel ataupun Google Spreadsheet. Ilustrasi Bapak Ibu punya Canva, Bapak Ibu bisa cari di Canva Bapak Ibu, atau Bapak Ibu bisa cari sumber lainnya. Ilustrasi, foto, apalagi Bapak Ibu, audio, video Bapak Ibu bisa memanfaatkan YouTube, tidak usah di-download
YouTube-nya Pak Ibu dalam media MPI itu rata-rata video YouTube itu bisa langsung dikoneksikan dan bisa langsung berputar di sana. Lalu juga ada simulasi-simulasi dan juga ada animasi-animasi yang bisa Bapak Ibu manfaatkan di dalam MPI. Bapak Ibu, yang perlu diingat dalam memasukkan media pendukung, yang pertama gunakan media pendukung sesuai kebutuhan materi Bapak Ibu. Yang kedua tepat sasaran pengguna. Ya Bapak Ibu ya, jangan nanti terlalu banyak Bapak Ibu mengajar murid SMK, tapi terlalu banyak gambarnya untuk gambar anak TK. Sehingga tentu kalau murid SMK ada gambar anak-anak TK, kartun-kartun, tentu dia juga bosan ngapain ini gambarnya seperti ini. Padahal dia belajar teknik otomotif Bapak Ibu, tapi yang dikeluarkan gambar kelinci-kelinci, nggak nyambung Bapak Ibu. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan materi. Lalu pastikan tepat sasaran pengguna dan tidak melanggar haki Bapak Ibu kekayaan intelektualnya Bapak Ibu atas kekayaan intelektual sehingga Bapak Ibu tidak akan terkena masalah copyright di kemudian hari. Lalu sertakan referensi dalam setiap penggunaan media pendukung yang digunakan. Ya Ibu? Mana pena Yayana? Sebentar. Oke. Baik, saya lanjut dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu, review dan revisi MPI Bapak Ibu dalam paskanya ini, pastikan Bapak Ibu melihat apakah hasil reproduksi ini ada kesalahan dan ada yang perlu diperbaiki atau direvisi lebih lanjut. Jadi bisa di tombol navigasinya dicoba semua ini berfungsi enggak atau tidak. Dan selanjutnya Bapak Ibu, ini saya belum mau terima kasih ya, saya ada satu lagi yang mau saya perlihatkan kepada Bapak Ibu. Sebentar. Nah, ini dia. Ini karakteristiknya hampir sama dengan saya sampaikan tadi ya Pak Ibu. Ada lebih dari satu media interaktif, bersifat mandiri juga, dan sajian pembelajaran non-linear, artinya pengguna bisa mengontrol laju pembelajaran sendiri. Ini kebetulan Bapak Ibu materi ini saya berikan untuk waktu itu mahasiswa-mahasiswa Universitas PGRI Sumatera Barat, yang kebetulan kemarin saya juga turun sebagai praktisi mengajar di kampus tersebut Bapak Ibu. Jadi juga di kampus-kampus pun sekarang ini mintanya sudah multimedia pembelajaran interaktif. Ini contohnya MPI itu Bapak Ibu. Nah ini saya yakin Bapak Ibu sering menemukannya di rumah belajar, Bapak Ibu juga menemukannya banyak juga di internet yang membahas tentang multimedia pembelajaran interaktif. Ini dia praktikum. Contoh-contoh lainnya. Ini drill and practice ya Pak Ibu ya. Lalu ada struktur pengembangannya. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi Bapak Ibu. Nah, ini dia contoh peta materi Bapak Ibu. Dalam membuat sebuah peta materi hampir sama dengan peta konsep yang pernah Bapak Ibu buat. Setelah itu Bapak Ibu biasanya dalam membuat media pembelajaran interaktif itu ada GBIM. Itu garis besar isi media Bapak Ibu. Di pengantar Bapak Ibu menyampaikan apa materinya, apa medianya, apa evaluasinya ada. Dan yang lebih terperinci lagi Pak Ibu, yaitu di jabaran materi. Kalau saya dalam membuat sebuah media pembelajaran interaktif, saya biasanya bertolak dari jabaran materi ini. Karena dengan jabaran materi ini saya tinggal jadikan ini sebuah JM seperti ini, ada picture-nya atau ada link-nya Bapak Ibu, lalu saya tinggal pindahkan. Copy paste ke media yang ingin saya buat. Nah, ini contoh jabaran materi. Ini flowchart-nya. Nah, lalu juga ada storyboard. Istilahnya storyboard seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini kalau orang profesional dia membuatnya setiap langkah demi langkahnya itu dirumuskan dalam storyboard. Nah, itu dia storyboard itu tentu akan berfungsi untuk mempelancar kita. Nah, dan yang paling penting Bapak Ibu, dalam membuat sebuah MPI itu kita juga yang paling susah itu adalah dalam menuangkan ide ke dalam tampilan visual Bapak Ibu ya. Jadi kita harus punya ide yang akan kita tampilkan
Lalu ide kita itu harus kita buat dalam bahasa yang komunikatif dan interaktif. Lalu ada keterangan medianya Bapak Ibu. Lalu ada juga keterangan tampilan, keterangan navigasi, dan menulis komponen dengan dalam naskah baik dan konsisten. Judul, halaman, name frame, no frame, nomor frame-nya, dan lain-lain. Nah, ini dia yang contohnya juga bisa Bapak Ibu lihat dalam membuat naskah ya Bapak Ibu ya. Ini naskah seperti ini. Contoh naskahnya juga bisa dilihat seperti ini. Nah, itu dia Bapak Ibu tentang apa sih media pembelajaran interaktif. Saya akan lihatkan contohnya Bapak Ibu ini yang pernah dibuat oleh mahasiswa saya sebentar. Oke. Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Ini contohnya yang Halo tentang semuanya, nah ini Bapak hari Ibu. ini kita belajar tentang hukum Pascal. Apa sih itu hukum Pascal? Jadi di awal saja Bapak Ibu, animasinya ini kelihatan ya Bu Putri ya. Sebentar ini. Halo Bu Putri. Halo semuanya, hari ini Kelihatan kita Pak, kelihatan Pak. Pascal. Apa sih Suaranya itu terdengar hukum ya? Pascal? Suaranya saja perlu di display. Oke. Ini ketika tentang hukum Pascal, ini ada gambarnya Bapak Ibu. Lalu setelah itu juga ada tombol play-nya. Kita diklik. Ada backsound-nya, ini tombol navigasi. Ada petunjuk. Oke, saya coba mute dulu ini. Saya remote ini ya. Nah, ini tombol kembali ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada kesalahan di sini, tombol lanjut dan tombol ininya belum, ini harusnya lanjut arah ke sana ya Bapak Ibu ya. Ini fungsinya kita mencek dulu sebelum kita mulai. Petunjuk penggunaan. Oke. Nah, ini petunjuk penggunaan Bapak Ibu. Biasakan dalam MPI itu ada petunjuk seperti ini. Lalu, nah ini home-nya. Nah, di home ini Bapak Ibu, ini kan tadi kita lihat. Sampai halaman ini dia masih konsisten sampai di bagian atas next back-nya. Ini di bagian home-nya. Ketika kita menggunakan ini membuatnya dengan Canva Bapak Ibu. Di sini ada informasi, ada juga tentang materi dan latihan. Setelah itu juga ada tentang pendahuluan, ada simulasi. Saya akan coba di sini informasi Bapak Ibu, klik di bagian informasi. Informasi, di bagian informasi itu ada tujuan. Oke. Ada tujuan. Lalu ada kembali tombol menu untuk kembali ke halaman awal, informasi. Lalu di sini ada topik dan sasarannya siapa. Dijelaskan. Nah, ini dibuat untuk kembali ke informasi tadi kembali. Berarti Bapak Ibu, ketika dia membuat halaman ini, itu dikonsistenkan. Nah, ini untuk menu dan ini di bagian informasi. Nah, ini kompetensi dasarnya. Oke. Lalu di sini ada profil pengembang. Nah, ini mahasiswa saya Bapak Ibu. Oke. Dari Pesisir Selatan, kita kembali lagi ke sini. Kita sudah lihat ini semua, kita kembali ke home. Oke, berarti sudah lihat informasinya. Lalu pendahuluan. Saya mau hidupkan suaranya lagi. Kita kecilkan dikit dulu. Ini pendahuluan Bapak Ibu. Pernahkah Anda memikirkan bagaimana cara mengangkat? Nah, ini dia ada tombol next-nya. Lalu dari pendahuluan itu ada macam materinya. Sudah statis. Perhatikan gambar di bawah. Mengapa mobil tersebut bisa terangkat? Ini bisa dengan satu media Canva aja ini bisa dilakukan Bapak Ibu. Nah, ini mau kembali lagi ke sini.
Lalu ada video juga. Ini juga bisa menonton videonya dengan membarcode, men-scan barcode ini Pak Ibu. Kak Dewe, Nah, jadi selamat datang di channel YouTube ini tidak perlu kita untuk Bapak Ibu, tidak perlu kita download, cukup linknya saja kita masukkan ke dalam media pembelajaran yang ingin kita masukkan. Oke, jika sudah selesai, lalu juga ada flipbooknya. Flipbooknya ini masih terintegrasi ke yang lain ya Pak Ibu ya. Nanti saya akan lihatkan bagian flipbooknya yang diputar. Nah, oke. Lalu latihan. Nah, ini latihannya. Nah, latihannya ini Bapak Ibu terbuka di halaman Google Form. Nah, ini kelihatannya sudah lihat Google Form ya. Oke. Nah, ini dia halaman latihannya. Nah, sehingga nanti guru bisa mengetahui hasilnya, hasil pembahasan. Nah, ini minta dengan Google Form memanfaatkan belajar ID-nya juga. Nah, ini latihannya. Oke, dan ingin kembali lagi ke menu. Menu ada materi dan latihan. Tadi apa ya? Tadi pendahuluan ya. Oh, simulasi lagi kan. Di sini ada simulasi, Pak Ibu. Juga ada LKPD yang mereka bisa download. Anda memerlukan akses karena kebetulan linknya bukan ini. Video simulasi PET terkoneksi ke yang lainnya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Yang salah satu media tentang MPI materi fisika. Ini juga ada Bapak Ibu. Kemudian masih pas di halaman ini. Halo semuanya. Ini juga ada Siapkah suaranya. untuk belajar? Ini ada fungsi tombol navigasinya juga. Artlist.io. Petunjuk penggunaan, ada next back-nya, juga ada tambahan next di tengah. Informasi, pendahuluan materi edu quiz, ini juga ada edu quiz-nya, ada lewat quizzes Bapak Ibu. Informasi, profil pengembang, topik sasaran, tujuan, ada di dalam itu semuanya. Music licensing, Pendahuluan. Oke, ini materinya. Baca materi contoh soal. Ini contoh soalnya. Langsung ada pembahasannya di contoh soalnya di sini ya Pak Ibu. Nah, ini untuk contoh soalnya. Lalu juga ada tonton videonya. Sampai jumpa semuanya. Oke, sudah terima kasih pula katanya di sini Bu. Ini baca materinya. Artlist.io. Aku berlindung kepada Allah. Oke. Itu dia kira-kira Bapak Ibu tentang media pembelajaran interaktif yang dibuat dengan Canva. Tapi intinya Bapak Ibu, jika kita membuat media pembelajaran interaktif, jika sudah seperti ini, di Canva Bapak Ibu sudah membuat linknya, ini connect semuanya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu hanya membagikan ini menjadi sebuah PowerPoint, atau Bapak Ibu menjadikannya ini PDF, atau bagiannya dalam bentuk link akses Bapak Ibu itu sebenarnya boleh MPI. Kalau di Canva cara menjadi sebuah MPI itu Bapak Ibu bisa klik di tombol share. Di tombol share ini Bapak Ibu bisa pilih more. Di more ini ada website Bapak Ibu. Nah, jadi ketika Bapak Ibu klik ini website. Bawa apa sekolah, Pak? Bapak Ibu mengklik ini menjadi sebuah website. Lalu ini akan muncul linknya Bapak Ibu. Ada publish website, kita klik publish. Oke. Dan Bapak Ibu nanti tinggal membagikan link ini, copy linknya. Setelah itu Bapak Ibu bagikan kepada siapa yang ingin Bapak Ibu bagikan. Dan seperti apa tampilannya Bapak Ibu? Tampilannya memang betul-betul sebuah media pembelajaran atau sebuah website seperti ini. Enggak ada lagi tombol edit, tombol ubahnya. Memang betul-betul sebuah media pembelajaran interaktif. Diklik. Ini suaranya juga ada. Nah, ini sudah dalam bentuk website Bapak Ibu. Nah, baru dia menjadi media pembelajaran interaktif. Seperti ini.
Oke. Artlist.io. Nah, itu dia tentang media MPI kita. Jadi salah satu yang paling mudah yang bisa Bapak Ibu manfaatkan yaitu dengan menggunakan Canva, Bapak Ibu. Selain ada SAC, saya biasanya juga sering menggunakan SAC dalam pembuatan media pembelajaran interaktif. Tapi sejak ada Canva, saya juga sudah mulai beralih ke Canva. Oke Bu Putri, mungkin itu sudah 20.30 saya menyampaikan materi tentang media pembelajaran interaktif. Mudah-mudahan media ini atau contoh-contoh media dan pembahasan ini bisa membuka wawasan Bapak Ibu seperti apa sih MPI itu. Jadi kita jika ada mau membuat sebuah MPI nggak hanya mengumpulkan sebuah slide presentasi, tapi memang betul-betul bisa diakses oleh si penggunanya dan bisa mereka yang mengatur sendiri langkah yang ingin mereka pilih. Oke, saya kembalikan kepada Bu Putri. Silakan. Oke, waduh, pembahasan dari Pak Robi ini sangat menarik ya Pak ya, karena saya juga salfok tadi Pak, dengan yang terakhir ada quotes-nya, teknologi tidak akan pernah menggantikan peran guru, tapi guru yang tidak menguasai teknologi akan tergantikan. Waduh, itu benar-benar nyata ya Pak ya, dan itu deep sekali ya Pak. Baiklah Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan materi dari Pak Robi yang sangat menarik dan tentunya menambah ilmu dan wawasan kita. Nah, tentunya dari Bapak Ibu masih ada yang bingung atau masih ada yang kurang jelas tadi penyampaiannya dari Pak Robi, boleh saya akan buka sesi 1 dengan jumlah 3 pertanyaan kepada Bapak Ibu yang ada yang ingin ditanyakan, silahkan open mic boleh atau di kolom chat juga boleh, karena berdasarkan pengalaman kita sebelumnya nih Pak Robi, masih banyak Bapak Ibu guru hebat kita ini yang malu untuk berbicara di mic. Jadi banyak ya Bapak Ibu yang chat saja. Jadi pilihannya ada pada Bapak Ibu. Jika ada yang ingin bertanya lewat mic juga boleh, dari chat juga boleh. Silakan kepada Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu, jangan malu-malu untuk bertanya, karena kesempatan tidak datang 2 kali. Mana ini Bapak Ibu guru hebat kita yang ingin bertanya? Boleh tanya Bu Putri? Boleh, Ibu dengan silakan perkenalkan dirinya. Baik Pak Putri, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delvi, Delvi dari SMKN 1 Ampangke. Sebenarnya bukan nanya sih Pak Robi, tapi mungkin kalau yang contoh-contoh seperti tadi itu agak menarik rasanya. Saya juga tertarik melihatnya. Cuma mungkin bisa Pak Robi bantu kami ini membuat seperti itu kayak apa ya, gimana caranya gitu. Jadi bukan bertanya soalnya Pak Robi. Soalnya kalau tidak seperti tadi bagus juga gitu. Tapi gimana membuatnya itu yang perlu mungkin ya Pak Robi. Makasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Robi ini mau langsung dijawab atau kita kumpulkan dulu pertanyaannya Pak Robi? Dikumpulkan dulu Bu Putri. Oke, boleh. Berarti kita kumpulkan dulu 3 pertanyaan, setelah itu baru dijawab oleh Pak Robi. Ayo Ibu-Ibu, 2 pertanyaan lagi. Saya Bu Karena Yuli. sudah. Boleh Pak. Silakan perkenalkan dirinya Pak. Dengan saya Bu Putri. Iya Pak, silakan Pak. Pak Amin, Oke, silakan terima Pak. kasih. Iya, terima kasih. Selamat malam Pak Robi. Yang saya pertanyakan seperti ini. Mungkin beberapa teman ini kan baru memulai tentang Canva dan saya pikir masih banyak yang kelasnya belum kelas advance kan gitu. Tetapi bagaimana kalau dengan PowerPoint itu nanti disimpannya bukan PPT ekstensinya tapi simpannya dengan PPSX, lalu kita simpal di Google Drive. Google Drive-nya itu yang menjadi linknya gitu. Jadi tetap nanti bisa diklik tombolnya, tetap bisa PowerPoint kita itu tetap tidak bisa diedit karena hanya
siswa nanti cuman bisa mengklik tombol-tombolnya, navigasinya. Apakah boleh seperti itu bisa menjadi sebuah media interaktif? Apanya susunannya bersama dengan tadi ada ada tombol navigasi, ada home-nya, ada literasi, semuanya ada di PowerPoint itu. Tapi penyimpanannya Artinya jaringan Pak Amin ini kurang baik karena hari hujan ya Pak. Jadi Pak Amin tiba-tiba keluar dari Zoom-nya. Oke, sambil menunggu Pak Amin, Pak Robi, ini ada pertanyaan di media chat dari Ibu Melia Israni. Baik Pak, di sini saya akan bertanya, bagaimana jika guru belum punya media yang sebagus itu? Adakah media lain yang bisa kita dijadikan sebagai media interaktif? Oke. Oke, Pak Robi. Udah cukup 3 pertanyaan. Ada Oke, itu sudah. oke. Ada lagi di kolom chat, Bu Putri? Tambah lagi deh Pak pertanyaannya Pak. Ya, nanti sesi kedua kalau ada yang Sesi mau kedua. bertanya langsung sesi kedua nanti, Bu. Oke, makasih Oke. Pak. Bentar, gimana Bu Putri? Kita jawab dulu. Oke, saya langsung jawab ya. Ini kayaknya Bu Putrinya nge-freeze. Baik, pertama Ibu Delvi, cara membuat. Nah, ini apa Ibu? Sebenarnya ini hampir sama dengan Ibu Melisrani. Itu medianya Bapak Ibu, yang inti media itu belum sebagus itu ya Pak Ibu, harus sebagus itu. Saya sebenarnya dari beberapa media yang dikumpulkan mahasiswa saya Pak Ibu, juga ada sih medianya yang biasa-biasa saja. Nah, tetapi intinya Bapak Ibu dalam pembuatan media pembelajaran interaktif itu, Bapak Ibu memastikan ada audionya, ada videonya, ada ada apa animasinya Bapak Ibu, dan semuanya itu berfungsi Bapak Ibu, navigasinya itu berfungsi. Sehingga itu bisa dikategorikan sebagai yang media pembelajaran interaktif. Lalu izin saya share screen kembali. Nah, biasa. menurut Kalau Bu misalnya gini Delvi, Pak, bagaimana cara biasanya kita membuat? buat Nah, ya. Nah, misalkan sebenarnya Bapak cara Ibu. membuatnya ya, maksudnya gini Pak. Silakan Ibu. Kalau misalnya PowerPoint kan bisa juga pakai link video, itu sudah bisa disebutkan itu pembelajaran interaktif. Nah, ya, oke. Baik, di sini ya saya lihatkan ini dulu Bapak Ibu. Nah, ini dia. Bapak Ibu, dalam membuat video itu sebenarnya dengan PowerPoint hampir sama. Di Canva dengan PowerPoint ini sama Bapak Ibu. Bedanya kalau kita menggunakan aplikasi lain iSpring, lalu Articulate Storyline, kita menggunakan juga SAC Bapak Ibu ya. Nah, di sini contohnya di Play ini. Kalau di Canva ini Bapak Ibu, yang pertama ini contohnya, jika Bapak Ibu biasa menggunakan Canva, kita menambahkan halaman itu ya kita tinggal mencari desain yang ingin kita masukkan. Nah, karena kita desain ini dasarnya putih-putih, Pak Ibu coba cari saja. Di sini animasi. Coba cari yang ada animasi-animasi misalkan ya. Atau di sini kita bikin temanya kartun kalau mau menarik. Oh, nggak ada yang kartun yang desainnya. Oke. Nah, ini contoh saya mau cek ini. Nah, ini rasanya jika cocok, Bapak Ibu, kita tambahkan sehingga dia naik atau maju ke kanvas kita. Kita tinggal menyesuaikan dengan tema-tema yang ada, Bapak Ibu. Lalu di Canva itu intinya, Bapak Ibu, misalkan ini saya hapus. Elemen, kekuatan Canva itu ada di elemen. Kita tinggal cari tombol next, Bapak Ibu. Nah, ini next. Kita tinggal ambil aja next. Oke, dapat kita next 1. Oke. Lalu Bapak Ibu dalam membuat media itu yang terpenting juga Bapak Ibu kita harus simetris atau dia itu seimbang Bapak Ibu. Jika dia bulatnya sebegitu, maka kita usahakan juga yang satu lagi backnya juga sama besar. Maka yang harus kita lakukan itu tentu menduplikat. Ketika kita menduplikatnya Bapak Ibu, ini kita duplikat dengan tombol ini aja atau Ctrl D. Setelah itu Bapak Ibu bisa putar.
Nah, ini dia. Sehingga dia sudah ada tombol maju dan mundurnya. Oke, bagaimana untuk memberfungsikannya Bapak Ibu? Kita tinggal klik saja. Tinggal klik saja menunya, ini maju. Ambil titik 3. Lalu di sini kalau di PowerPoint namanya hyperlink. Ya Bapak Ibu ya, hyperlink. Kalau di sini link saja, Bapak Ibu tinggal klik link. Apakah Bapak Ibu mau masukkan link lain? Tinggal paste linknya atau ingin ke halaman berikutnya. Ini ke halaman 3. Nah, maka dia perginya ini ke halaman 3, udah done. Bapak Ibu pastikan juga kalau dengan Canva Bapak Ibu membuatnya jangan terlalu ke bawah. Karena kalau Bapak Ibu membuatnya terlalu di bawah Bapak Ibu, biasanya di Canva itu walaupun dia sudah dalam bentuk website, itu akan muncul menu di bawah ini sehingga dia tertutup. Nah, ini dia ketika kita klik ini sudah ada linknya di sini. Tombol back-nya kita klik, ada linknya juga. Berarti ini back-nya ke halaman 1. Nah, ini dia. Dan maka ketika ini kita presentasikan Bapak Ibu. Nah, ini maju. Oke, oke dia. Ini Halo back-nya. semuanya. Nah, ini Hari karena back-nya ini tadi kita saya belajar. menambahkan halaman ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dia. Back, Halo balik semuanya. lagi. Hari ini kita. Nah, karena dia tombol start Halo tadi semuanya. ke halaman Hari yang kedua, halaman yang tadi karena saya tambahkan dia tidak muncul ke sana. Nah, kira-kira intinya Ibu dalam membuat materi atau media di Canva itu seperti itu. Tapi kalau kita mau bikin step by step-nya dalam membuatnya, rasanya kita tidak cukup dengan waktu kita yang kasih ini, Ibu. Mudah-mudahan di lain kesempatan, webinar-webinar yang lain atau kegiatan-kegiatan yang lainnya Bapak Ibu, kita akan membuat bagaimana media Bapak Ibu itu memang betul-betul jadi Bapak Ibu. Nah, ini dia cara membuatnya. Jadi tidak perlu bagus dulu Bapak Ibu, cukup berfungsi saja. Cukup berfungsi saja itu sudah luar biasa media pembelajaran yang Bapak Ibu buat. Lalu pertanyaan dari Pak Amin. Nah, dari Pak Amin, sebenarnya maksud saya seperti ini. Media yang Bapak Ibu buat ini sudah dalam bentuk apa namanya? Dalam bentuk media pembelajaran interaktif. Bikin ini Bapak Ibu share, lalu setelah Bapak Ibu share, lalu Bapak Ibu bagikan aksesnya. Anyone with the link misalnya ya. Lalu anyone with the link itu mereka itu bisa melihat. Kan ini bisa melihat Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kopikan linknya, dibagikan ke peserta didik Bapak Ibu. Bapak Ibu ketika membagikan itu memang iya. Semuanya bisa akses, bisa jalan hampir sama dengan PowerPoint seperti itu juga. Kita simpan di drive semuanya juga sama seperti itu. Kita aksesnya akses edit. Tetapi Bapak Ibu ketika kita sudah membuat akses edit Bapak Ibu, itu tetap kalau dia di-download dari drive, dia di-download dari Canva ini Bapak Ibu, maka akan bisa diedit oleh orang bersangkutan. Nah, itu yang perlu diingat. Makanya ada beberapa aplikasi yang memang seperti PowerPoint itu biasanya digabungkan dengan iSpring Bapak Ibu. Sehingga dia dalam aplikasi iSpring, lalu kita bisa tompangkan ke dv.tw Bapak Ibu. Istilahnya kalau kita mau menompangkan websitenya ke sana dv.tw, linknya dapat. Jadi sehingga linknya itu diklik, maka akan langsung bisa diakses seperti tampilan website yang seperti yang saya contohkan seperti ini Bapak Ibu. Jadi tidak bisa lagi di-download, tidak bisa lagi dijadikan PDF oleh orang yang melihat desain kita ini. Mungkin itu Bu Putri jawaban dari 3 pertanyaan tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Robi untuk jawaban dari pertanyaan Bu Delvi, Pak Amin, dan Ibu apa ya tadi? Mohon maaf Ibu. Oke, kita lanjut ke sesi kedua. Silakan Bapak Ibu, ada 3 pertanyaan lagi untuk sesi kedua. Ya, mau Bapak nanya Ibu nih Bu. hebat. Boleh Ibu, silakan perkenalkan dirinya Bu. Ya, terima kasih Ibu Putri. Perkenalkan, nama saya Elvayanti dari SD 07 Labuan, Kecamatan Tanjung Mutiara, Bapak, Ibu. Ya, ini materinya Tiku ya Bu ya. benar. Ya, dari Tiku, Pak.
Ya, ini materinya sangat bagus sekali Pak buat diimplementasikan di sekolah. Apalagi ketika kita pelajaran IPA ya Pak ya, IPAS pada anak SD gitu loh. Nah, saya pernah nyobain Pak bikin di Canva. Tadi kan Bapak menyebutkan bahwasanya video itu bisa, MPI itu bisa link ke YouTube ya Pak ya. Nah, maksud saya gini Pak, ketika di sekolah saya kan agak susah jaringan tuh Pak, mau link ke YouTube. Jadi bisa nggak YouTube itu di download, kemudian kita pastein di Canva gitu loh Pak. Jadi ketika penayangannya nanti ketika PBM, nggak pakai online gitu, offline gitu loh Pak. Gimana itu caranya Pak? Masalahnya di situ kan susah jaringannya gitu. Ada nggak jalan lainnya gitu loh Pak? Terima kasih Ibu Putri. Baik, terima kasih Bu. Lanjut Ibu Fitria. Silakan Ibu Ria. Bu Ria yang cantik. Silakan Bu Ria. Oke, terima kasih Bu Putri. Tapi mohon maaf izin off cam karena hujan lebat di sini. Baik, terima kasih Pak Robi. Sangat menarik sekali paparan dari Pak Robi tentang pemanfaatan media pembelajaran interaktif. Saya punya pertanyaan satu Pak, yaitu saya seorang guru bahasa Inggris. Jadi yang terfikirkan sama saya ketika membuat MPI itu kan ada audio. Nah, apa aplikasi atau mungkin Pak Ruby bisa memberikan kami saran apa yang bisa kami gunakan ketika kami ingin mengubah teks menjadi suara. Karena kan kalau di bahasa Inggris contohnya mungkin ada untuk speakingnya gitu. Jadi kita nggak mau pakai suara gurunya gitu loh Pak. Apakah ada aplikasi atau bagaimana cara kami merubah teks kami untuk bisa jadi audio? Mungkin demikian Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Putri. Sama-sama Bu Ria. Baiklah, ada satu pertanyaan lagi dari Bapak Ibu Guru. Silahkan Bapak Ibu. Sebelum ada pertanyaan Pak Robi, ini ada dari Pak Wahyu Ilham. Pak, kalau saya membagikan ke siswa itu lewat barcode, saya buatnya di Canva juga. Baru tahu juga dengan cara web tadi untuk membagikan ke siswa. Terima kasih Pak. Luar biasa materinya. Satu pertanyaan lagi Pak Robi. Pak Robi, apakah portofolio yang kita buat bisa dikatakan sebagai e-media? Karena link portofolio kita bisa kita share ke siswa. Oke, Pak Robi, kira-kira itu sudah 3 pertanyaan, Pak Robi. Oke, baik. Terima kasih Bu Putri. Yang pertama saya dari Ibu Elvayanti tadi dari Tiku. Ibu tentang online-nya. Baik, kalau kita menggunakan medianya itu adalah Canva, Bapak Ibu, dan itu dalam berbentuk web atau berbentuk link yang kita share langsung, maka media tersebut memang harus kita gunakan full dengan internet. Nah, lalu bagaimana dengan video yang kita masukkan? Apakah bisa kita download dengan YouTube, lalu kita download YouTube-nya, lalu kita masukkan videonya? Bisa. Tapi tetap videonya itu berputar menggunakan jaringan internet. Maka apa yang solusinya? Berarti kalau dia tidak ada internetnya, Ibu, solusinya jika Canva, itu Ibu harus downloadnya menjadi hanya media biasa, lalu mungkin bisa diputar di depan kelas, lalu divariasikan siswa ingin mencoba di Chromebook-nya atau di laptopnya, dan itu akan bisa berputar tanpa jaringan internet. Yang kedua, jika Ibu memang terkendala jaringan di tempatnya tersebut, saya tidak menyarankan Ibu menggunakan media MPI-nya itu menggunakan Canva. Ibu bisa menggunakan materi lainnya seperti SAC, Smart Apps Creator, Ibu, itu juga harus ada aplikasinya. Lalu itu bisa dijadikan APK, lalu diinstal di HP, tidak ada pun jaringan internet, itu bisa seperti sebuah aplikasi kita mengaksesnya, Ibu. Biasanya saya juga membuat media pembelajaran ini sebelum ada Canva, itu saya biasanya menggunakan SAC. Jadi memang kita sangat tergantung, Bu, dengan jaringan internet ini supaya bisa mendapatkan pengalaman yang lebih luas. Tapi jika memang juga terkendala,
ya seperti saran-saran yang saya sampaikan tadi, gunakan aplikasi yang lainnya dan jadikan saja itu sebuah media interaktif, tapi memang belum sepenuhnya interaktif karena belum bisa connect dengan internet seperti itu. Ya Ibu Fitria ya Bu, Bu Oh, Elpayanti ya ya Bu ya. Bapak tambahan sedikit Bapak. Ya. Nanti kalau bisa Bapak webinarnya nanti yang media SAC itu Bapak materinya Oh, gitu. Jadi bisa SAC diinin ya. gitu loh Pak. Ya, buat Oke. daerah yang susah jaringan ya Pak. Heeh. Oke, Oke. terima kasih Pak. Heeh. Ya, oke Ibu. Pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan kedua dari Ibu Fitria tentang pengolah suara. Sebenarnya Ibu tinggal ketikkan saja di Google itu pengolah suara. Saya pernah buat, saya lupa ya apa nama pengolah suaranya. Itu bisa langsung mengetikkan suara dari itu Bu, dari text to speech. Ibu juga bisa membuatnya, tapi Ibu cari saja mengubah suara dari teks ke menjadi suara Google text to speech. Ibu bisa, sehingga hanya mengetikkan saja nanti akan dibacakan narasinya atau suaranya tersebut oleh yang bersuara AI-nya atau suara Google-nya. Bapak Ibu juga bisa, jika pernah menggunakan Canva, di Canva itu ada di ID Bapak Ibu. Di ID itu Bapak Ibu juga bisa mengetikkan teksnya, lalu Bapak Ibu memilih menu bahasanya, dan nanti akan disesuaikan. Jika bahasanya bahasa Inggris, Ibu mengajar bahasa Inggris, itu juga pronunciation-nya itu pas dibacakan. Tapi pastikan bahasa yang dipilihnya itu memang betul-betul bahasa Inggris. Jadi banyak, silakan ketikan, ada text to speech Bapak Ibu, ada narator voice ya. Lalu Bapak Ibu juga bisa tanpa aplikasi juga bisa di Google. Sebenarnya itu bisa Bapak Ibu di Google Translate, itu juga bisa Bapak Ibu gunakan dan bisa dengarkan suaranya, dan setelah itu Bapak Ibu rekam. Nah, itu mungkin jawaban untuk Ibu Fitria. Dan yang ketiga dari Ibu Dasmalinda. Kelemahan dari DID ini Bu Delvia, itu memang kita terbatas. Kadangkala kita baru menggunakan 1 kali, itu dianggapnya sudah habis masa percobaannya, sehingga kita harus menggunakan akun lain. Jadi kalau memang di ID ini susah untuk dimanfaatkan, Ibu bisa coba cari aplikasi lainnya. Insya Allah yang ada di Google itu Ibu mudah sekali untuk menggunakannya. Saya juga, misalkan saya teringat mau mencari suara Google wanita, lalu saya ketikkan langsung dapat Pak Ibu. Oke, tentunya yang terakhir dari Ibu Dasmalinda, apakah foto beliau yang kita buat bisa dikatakan sebagai media, mungkin ya, sebagai media, karena link foto beliau kita bisa share ke siswa. Oke, portofolio. Ini izin Ibu Dasmalinda, maksudnya portofolio seperti apa ya Bu ya? Apakah portofolio ini seperti portofolio profil atau bagaimana? Maaf Bapak Robi, saya Dasmalinda. Ini maaf off kamera. Maksudnya portofolio, di portofolio itu semua bahan-bahan ajar, baik asesmen kita, bahan ajar, modul, kan kita simpan di sana. Jadi apakah itu bisa kita jadikan dia sebagai media? Karena linknya itu kan bisa nanti kita share ke siswa gitu. Tapi kelemahannya kan siswa nggak bisa mengeditnya gitu maksudnya Pak Robi. Baik. Jadi memang berarti ini portofolio di sini ada bahan ajar segala macamnya ya Ibu ya. Jadi Iya, Pak. sebenarnya itu sudah masuk kategori dari multimedia. Jadi Ibu misalkan portofolio Ibu membuat dengan Google Site, ada di sini classroom-nya, ada di sini videonya, ada di sini slide presentasinya. Lalu di sini ada lagi latihan-latihan soalnya. Itu juga bisa dikategorikan sebagai media pembelajaran interaktif. Tapi pastikan Bapak Ibu itu sudah dalam sebuah site yang Bapak Ibu kemas, lalu linknya Ibu Dasmalinda bagikan, dan dia memang tidak bisa edit. Kalau dia mau edit, nanti kalau dia namanya dalam drive, itu tetap bisa di-download, tetap bisa diedit oleh orang yang mendownloadnya.
Kecuali memang betul-betul dikunci betul dengan aplikasi tambahan dan dia tidak bisa diedit lagi. Mungkin itu Bro Ismail tidak bisa dikategorikan sebagai media pembelajaran interaktif. Terima kasih Bapak. Nanya lagi Pak Robi, saya kan sekarang ini pada pembati level 2. Mudah-mudahan insya Allah lulus di level ini, berarti lanjut ke level 3. Yang Bapak Robi sampaikan tadi, kalau udah di level 3 berarti tingkat kesulitannya itu kan makin nampak gitu. Kita membuat multimedia ya Pak di level 3. Multimedia. Ya, Tugas Bu. akhirnya Pak. Apakah portofolio ini bisa kita jadikan sebagai multimedianya, Pak? Ya, oke. Ibu, biasanya dalam penilaian kami pada Duta Teknologi menilai itu melihat pertama ini media ini dalam bentuk sebuah site atau tidak, atau sebuah aplikasi atau tidak. Karena memang untuk media ini jika nanti Ibu mengumpulkannya kita harus download dulu, kita harus menginstal dulu, maka itu sudah pasti media yang Ibu kumpulkan itu belum memenuhi syarat. Tetapi jika portofolio yang Ibu kirimkan itu memang memenuhi syarat dari unsur-unsur multimedia pembelajaran interaktif, itu bisa dinilai Ibu. Nah, jadi silakan Ibu, kalau Ibu mau saya cek, silakan coba Ibu kirimkan linknya kepada saya, dan saya akan coba, ini sudah bisa dikategorikan sebagai MPI. Nah, seperti itu, Bu. Terima kasih Bapak. Nanti kalau seandainya apa, saya chat Bapak, boleh kan Pak? Oke, siap Ibu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Putri, sudah terjawab ketiga pertanyaannya. Oke, Pak Robi, karena kita sudah di penghujung waktu, sekiranya mungkin pertanyaan kita tutup sampai di sini saja. Baiklah Bapak Ibu, bisa disimpulkan bahwa pentingnya kita mengetahui bagaimana cara mengerjakan pembelajaran media interaktif ini karena ini sangat menunjang pembelajaran kita di kelas. Maka alangkah lebih baiknya kita sebagai guru itu memantapkan atau menambahkan ilmu kita tentang teknologi, baik dari segi segala sisi. Contohnya seperti penggunaan media pembelajaran ini. Jadi kita tidak terpaku dan tidak monoton hanya dengan menggunakan teknik ceramah saja. Begitu kan Pak Robi? Betul sekali. Baiklah Bapak Ibu, saya ada sebuah pantun. Jadi ketika saya kasih pantun, Bapak Ibu jawabnya cakep gitu ya. Buah manggis, buah kenari. Cakep. Cakep. Buah pepaya. Mantap. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Baiklah Bapak Ibu, saya Putri Wayuli selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Robi yang sudah memberikan dan menyampaikan ilmu pengetahuannya terhadap para guru hebat, yang mana itu akan membantu kami sebagai guru. Apabila saya ada salah kata, mohon maaf. Selamat bertemu di agenda-agenda berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan sesi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. buat Hira di sini. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada narasumber kita, Bapak Robi Setia Permana, yang telah berbagi ilmu dan pengetahuannya kepada kita semua, khususnya tentang pemanfaatan media pembelajaran interaktif. Dan ucapan terima kasih juga kita berikan kepada Ibu Putri Wahyuli yang sudah memandu acara webinar kita. Hadirin yang berbahagia, tibalah di rangkaian acara kita yang terakhir, yaitu sesi foto bersama. Jadi kami harapkan kepada Bapak Ibu hadirin peserta webinar untuk on kameranya. Dan kami ingatkan juga untuk peserta webinar untuk mengisi link presensi atau daftar hadirnya yang sudah dibagikan oleh panitia melalui room chatnya. Silakan Bapak Ibu on kamera biar kita dokumentasikan. Oke, sebentar Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak Ibu tersenyum, pasang senyumnya yang paling lebar ya Bapak Ibu, walaupun sudah malam. Oke, 1, 2, 3. Oke, itu untuk slide yang pertama. Tunggu Bapak Ibu.
Silakan Bapak Ibu gaya bebasnya. Atau kita kepalkan tangan kita bersama-sama Bapak Ibu. Oke. Tunggu Bapak Ibu. 1, 2, 3. Tunggu Bapak Ibu. Untuk slide berikutnya, biar orang yang ganti-ganti yang di screenshot. Untuk panitia, tolong dibantu juga untuk screenshot. Tunggu. Terima kasih Pak Robi. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi kami ingatkan kepada Bapak Ibu untuk mengisi link daftar hadirnya agar menjadi panduan nanti bagi panitia untuk membuat sertifikat dari webinar yang kita lakukan. Baik, demikianlah seluruh rangkaian acara webinar pemanfaatan media pembelajaran interaktif pada malam hari ini. Semoga senantiasa bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saya perwakilan dari seluruh panitia dalam webinar pemanfaatan media pembelajaran interaktif mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia berpartisipasi aktif dalam acara webinar ini dan juga memohon maaf atas segala kesalahan baik itu dalam perkataan atau perbuatan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Robi, terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Robi atas ilmunya. Bapak. Terima kasih Pak Sampai Robi. ketemu lagi ya. Bapak. Di webinar berikutnya sampai ketemu lagi. Bapak Ibu kalau saya undang Kopi Darat nih mau nih di MP Angke. Mau. Mau Pak. Dulu Pak. Kita atur waktunya, kita undang langsung Pak Robi ke sekolah.